Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimun Jawa yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa. Secara administratif, luas wilayah daratan Kabupaten Jepara seluas 1004,132 km persegi dengan panjang garis pantai 82 km, terdiri atas 16 kecamatan yang dibagi lagi menjadi 184 desa dan 11 kelurahan. Akses menuju Kabupaten Jepara dapat ditempuh melalui jalur darat dengan 3 jalur utama. Sedangkan akses melalui jalur udara dan laut merupakan akses menuju Kepulauan Karimun Jawa yang masih termasuk dalam lingkup Kabupaten Jepara. Jalur laut dapat diakses melalui Pelabuhan Tanjung Mas di Kota Semarang dan Pelabuhan Pantai Kartini di Kabupaten Jepara. Sedangkan untuk akses udara, Anda dapat menempuh melalui Bandara Ahmad Yani di Kota Semarang menuju ke Bandar Udara Dewan Daru di Kemoja, Kepulauan Karimun Jawa. Kabupaten Jepara memiliki moto "Terus Karyo Tataning Bumi" yang memiliki makna terus bekerja keras membangun daerah. Dengan moto yang dimiliki, Kabupaten Jepara terus berbenah dalam berbagai sektor yang ada untuk memajukan Kabupaten Jepara. Terutama pada sektor pariwisata karena Kota Jepara memiliki potensi wisata yang cukup melimpah. Mulai dari wisata alam, wisata kuliner, wisata kerajinan, hingga wisata pertanian. Bidang pariwisata Jepara memiliki slogan "The Beauty of Java". Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Jepara kurang lebih 1.223.198 jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti kita ketahui bersama bahwa Jepara adalah merupakan satu daerah kabupaten yang mempunyai banyak potensi. Baik itu potensi alamnya, budayanya, sosialnya, dan potensi-potensi yang lain yang akan semuanya bisa memberikan manfaat buat kemajuan warga masyarakat Jepara. Di beberapa sektor yang menjadi batu lompatan bagi pembangunan di tahun ini. Hasil itu dapat dilihat dari menurunnya persentase penduduk miskin dari 7% menjadi 6,66%. Begitu pula dengan tingkat pengangguran terbuka dari 3,78% turun menjadi 2,97%. Pertumbuhan ekonomi juga terus meningkat dari 5,39% menjadi 5,85%. Kita juga mampu menekan laju inflasi sampai ke angka 2,15% yang dari sebelumnya 4,2%. Serta indeks pembangunan manusia sebagai cerminan dari capaian bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat Jepara juga terus naik angkanya menjadi 71,38% dari sebelumnya 70,75%. Pemerintah Kabupaten Jepara secara terus-menerus meningkatkan infrastruktur di berbagai sektor. Selain itu, pemerintah Kabupaten Jepara juga akan memperbaiki sejumlah akses jalan menuju ke daerah wisata, sehingga diharapkan kunjungan wisatawan akan meningkat.
Selamat datang di Kabupaten Jepara. Berada di ujung utara Pulau Jawa, Kabupaten Jepara memiliki pesona keindahan alam yang cukup besar serta masyarakat yang santun dan bermartabat. Kabupaten Jepara memiliki kondisi geografis yang cukup bervariasi, mulai dari dataran tinggi di sekitaran Gunung Muria dan Cerering, hingga dataran rendah, pantai, dan juga wilayah kepulauan. Wilayah Kabupaten Jepara berbatasan dengan 3 kabupaten, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus yang berada di sebelah timur, serta Kabupaten Demak di sebelah selatan Kabupaten Jepara. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimun Jawa yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa. Secara administratif, luas wilayah daratan Kabupaten Jepara seluas 1004,132 km persegi dengan panjang garis pantai 82 km, terdiri atas 16 kecamatan yang dibagi lagi menjadi 184 desa dan 11 kelurahan. Akses menuju Kabupaten Jepara dapat ditempuh melalui jalur darat dengan 3 jalur utama. Sedangkan akses melalui jalur udara dan laut merupakan akses menuju Kepulauan Karimun Jawa yang masih termasuk dalam lingkup Kabupaten Jepara. Jalur laut dapat diakses melalui Pelabuhan Tanjung Mas di Kota Semarang dan Pelabuhan Pantai Kartini di Kabupaten Jepara. Sedangkan untuk akses udara, Anda dapat menempuh melalui Bandara Ahmad Yani di Kota Semarang menuju ke Bandar Udara Dewan Daru di Kemoja, Kepulauan Karimun Jawa. Kabupaten Jepara memiliki moto Terus Karyo Tataning Bumi yang memiliki makna terus bekerja keras membangun daerah. Dengan moto yang dimiliki, Kabupaten Jepara terus berbenah dalam berbagai sektor yang ada untuk memajukan Kabupaten Jepara. Terutama pada sektor pariwisata karena Kota Jepara memiliki potensi wisata yang cukup melimpah. Mulai dari wisata alam, wisata kuliner, wisata kerajinan, hingga wisata pertanian. Bidang pariwisata Jepara memiliki slogan The Beauty of Java. Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara tahun 2017, jumlah penduduk Kabupaten Jepara kurang lebih 1.223.198 jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti kita ketahui bersama bahwa Jepara adalah merupakan satu daerah kabupaten yang mempunyai banyak potensi. Baik itu potensi alamnya, budayanya, sosialnya, dan potensi-potensi yang lain yang akan semuanya bisa memberikan manfaat buat kemajuan warga masyarakat Jepara. Di beberapa sektor yang menjadi batu lompatan bagi pembangunan di tahun ini, hasil itu dapat dilihat dari menurunnya persentase penduduk miskin dari 7% menjadi 6,66%. Begitu pula dengan tingkat pengangguran terbuka dari 3,78% turun menjadi 2,97%. Pertumbuhan ekonomi juga terus meningkat dari 5,39% menjadi 5,85%. Kita juga mampu menekan laju inflasi sampai ke angka 2,15% yang dari sebelumnya 4,2%. Serta indeks pembangunan manusia sebagai cerminan dari capaian bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat Jepara juga terus naik angkanya menjadi 71,38% dari sebelumnya 70,75%.
Pemerintah Kabupaten Jepara secara terus-menerus meningkatkan infrastruktur di berbagai sektor. Selain itu, pemerintah Kabupaten Jepara juga akan memperbaiki sejumlah akses jalan menuju ke daerah wisata sehingga diharapkan kunjungan wisatawan akan meningkat. Sebagai daerah yang memiliki banyak tempat wisata, Kabupaten Jepara merupakan wilayah yang potensial, baik dari pantai, Kepulauan Karimun Jawa, wisata bawah air, dataran tinggi, hingga desa-desa wisata akan menarik para wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk berlibur di Kabupaten Jepara. Salah satu contoh potensi wisata Kabupaten Jepara adalah Pulau Panjang, yang jaraknya hanya 2,5 km dari Pantai Kartini dan dapat ditempuh menggunakan perahu dengan memakan waktu sekitar 15 hingga 20 menit. Di Pulau Panjang juga terdapat makam Habib Syekh Abu Bakar yang merupakan salah satu keturunan dari Sunan Muria. Dan tak ketinggalan, fasilitas penunjang seperti hotel, villa, maupun penginapan yang membaur dengan warga, baik yang datang secara backpacker maupun bersama keluarga, semuanya tersedia untuk memudahkan para wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Jepara. Well, I have to say, it's beautiful. Beaches are cool. We had some very nice food and some good sunsets. Very cool, clear blue waters, and we can see like islands far away. It was amazing. So, it's just awesome. Yeah, so we have one thing to say. Ayo ke Jepara. Sebagai kabupaten yang didominasi wisata air, wisata kuliner di Jepara pun didominasi oleh hasil dari olahan laut. Salah satunya adalah pindang serani. Makanan ini menggunakan bahan dasar ikan dengan bumbu kuah khusus yang memadukan rasa pedas, asam, dan manis. Selain dari olahan hasil laut, di Kabupaten Jepara juga terdapat berbagai macam kuliner lainnya. Dan para wisatawan tak perlu repot mencari ke berbagai tempat, karena tersedia juga pujasera yang menyediakan berbagai macam jajanan dan makanan khas Kabupaten Jepara. Jepara terkenal sebagai daerah penghasil ukiran kayu yang kualitasnya tak perlu diragukan lagi. Hasil dari berbagai macam ukirannya telah diekspor ke banyak negara. Namun, selain hasil kayu, Jepara juga memiliki berbagai macam kerajinan lainnya, yakni tenun, rotan, dan juga kerajinan kaligrafi. Sebagai contoh, salah satu dari berbagai macam kerajinan selain ukiran yang ada di Kabupaten Jepara adalah kerajinan tenun yang berada di Desa Wisata Troso. Desa Wisata Troso memiliki keterampilan tenun yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak tahun 1930-an. Berbagai macam kerajinan yang ada di Kabupaten Jepara memiliki nilai jual yang tinggi, baik di kalangan lokal maupun internasional. Hal ini tak lepas dari peran UKM sebagai penunjang utama keberlangsungan kerajinan-kerajinan tersebut. Walaupun lebih terkenal sebagai daerah penghasil ukiran dan wisata air, Jepara juga memiliki wisata kebudayaan. Salah satu contohnya adalah wisata budaya Lomban. Lomban dapat disebut juga dengan sedekah laut. Pelaksanaannya adalah 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri dan dilaksanakan dengan berpusat di Pantai Kartini. Terdapat juga desa wisata Plajen yang memiliki gong perdamaian sebagai daya tariknya. Wisata tani menjadi alternatif wisata baru di Kabupaten Jepara. Dengan memanfaatkan pekarangan rumah warga,
disulap menjadi kebun-kebun yang menarik perhatian bagi wisatawan. Kabupaten Jepara memiliki desa wisata tempur yang terkenal sebagai daerah penghasil kopi. Bahkan cita rasa kopi desa Tempur pernah meraih penghargaan sebagai kopi terbaik kedua di Indonesia setelah kopi Toraja. Berikut data pertanian kopi Kabupaten Jepara. Selain itu, terdapat pula desa wisata Welahan yang terkenal sebagai daerah penghasil belimbing yang telah dijalankan secara turun-temurun. Tak hanya dari pertanian sebagai alternatif wisata tani, Kabupaten Jepara sebagai daerah yang memiliki banyak potensi wisata air juga memiliki keunggulan pada sektor perikanan dan kelautan, seperti tangkapan hasil laut yang melimpah. Hal ini dapat dilihat dari ramainya pelelangan ikan yang terdapat di TPI Ujung Batu, Kabupaten Jepara. Selain dari hasil laut, terdapat juga ikan hasil tambak air payau.